Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, saudaraku, mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Salam Rahayu, kembali di channel Sufi Satria Perdamaian Abadi, yang membahas tentang penghakikatan, pemahaman, maksud dan tujuan serta kesimpulan alam semesta dan jagat raya. Semoga berguna dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum dilanjutkan, dengan mengucap bismillah, dan dengan niat ibadah, untuk like, subscribe, komen dan share. Simak terus video ini selanjutnya, secara penuh dan utuh. Terima kasih. Video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat sosok Imam Mahdi, Satrio Piningit dan Ratu Adil, yang tidak akan pernah ada yang mengakui sampai kapanpun hingga akhir cerita dunia ini. Dibahas menurut versi ilmu filosofi, kodrat pasti dan jati diri. Semoga penjelasan berdasarkan ilmu kodrat pasti dan jati diri ini bisa dan mudah dipahami, dan kiranya mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Mohon disimak sampai akhir, agar tidak gagal paham, karena kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan hidup yang lebih berguna dan bermakna, dan oleh sebab itu kita sangat bersyukur atas nikmat yang Tuhan telah berikan. Di antara nikmat Tuhan itu adalah kita masih bisa beribadah melaksanakan perintah-Nya, serta berkarya yang bermanfaat dan berguna. Penjelasan ini agar kita semua bisa menyadari, memahami, dan meyakini suatu kebenaran, yaitu yang dapat diterima dan masuk akal atau logika, karena segala sesuatu yang benar itu adalah yang masuk akal, artinya yang tidak masuk akal berarti tidak benar. Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil dan gelar-gelar yang lainnya, tidak akan pernah ada yang mengakui sampai kapanpun, hingga sampai akhir cerita dunia ini, jika sampai ada yang mengakui bahwa dirinya adalah Imam Mahdi dan lainnya. Saya katakan itu Imam Mahdi palsu atau tidak benar. Memang pada hakikatnya, semua pemimpin umat sebelumnya juga, baik para wali, para nabi, dan para rasul tidak mau mengakui dirinya, karena gelar-gelar yang disandang dan keilmuan yang dimilikinya itu, hanya sekedar diberikan, lalu tidak serta-merta dirinya mau dipanggil atau disebut bahkan mengaku dirinya itu sebagai utusan Tuhan. Karena memang sangat menyadari sebagai hamba yang hanya diberikan kelebihan dan amanah, yang pada dasarnya semua itu, hanya milik dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Karena memang dari awal proses perjalanan hidup dan perjuangannya, sudah dimulai dari kecil dan dikenal di tengah-tengah umatnya, ketika petunjuk dan pertolongan Tuhan datang padanya, yaitu saat situasi dan kondisi zaman dan peradaban yang rendah, maka tidak bisa terhindari, dirinya untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, yang dibantu dengan kemukjizatan agar umatnya beriman. Lain hal dengan Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, adalah nama dan gelar yang memang sudah dimunculkan oleh pemimpin umat sebelumnya,
karena keyakinannya suatu saat nanti akan datang pemimpin akhir zaman yang akan merubah peradaban. Yang menjadi harapan umat, kapankah munculnya pemimpin akhir zaman itu? Saudara mukminku yang dimuliakan Allah, seharusnya kita bisa lebih berpikir dan merenungkan hikmah atas semua ini. Karena di antara ada dan tiadanya sosok pemimpin akhir zaman ini, perhatikanlah, dalam setiap perubahan dan perkembangan kehidupan ini, semua unsur-unsur kekuatan alam ada dan bekerja, yang hakikatnya adalah tangan-tangan Tuhan yang bekerja secara otomatis, melalui makhluk-makhluknya yang dipilih dan terpilih. Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, kalau kita gali lebih dalam lagi, ya hakikat sebenarnya adalah kekuatan tangan-tangan Tuhan yang bekerja itu, munculnya manusia-manusia bijak, manusia-manusia yang memahami kebenaran dan menyampaikannya kepada umat dengan cara berbeda, pandangan berbeda dari para ustadz, kiai, ataupun pendeta yang biasa kita dengar selama ini. Dan hal ini akan terus terjadi silih berganti, sampai kita tidak menyadari, bahwa perubahan peradaban telah terjadi, baik itu perubahan secara pembangunan infrastruktur, maupun pembangunan moral manusia. Kemunculan manusia-manusia bijak itu, akan terus ada, silih berganti sampai pada akhir zaman, di mana mereka semua tidak akan ada yang mengakui bahwa dirinya Imam Mahdi, meskipun yang asli, tapi tidak dikenali, karena penampilan serta sosoknya yang biasa saja, tidak seperti yang diceritakan dan bayangkan selama ini. Zaman terus berganti, seiring sejalan perubahan peradaban manusia, manusia lama akan mati, muncul lagi manusia baru, sampai suatu titik ketika zaman sudah mencapai peradaban tertinggi, kesadaran tertinggi, teknologi tinggi dan terwujudnya perdamaian abadi. Bumi indah bagaikan surgawi. Demikian penjelasan mengenai ini, saya kira cukup, agar bisa dipahami pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan akan disampaikan pembahasan lanjutan ataupun yang lainnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, kesadaran dan keyakinan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Dukung terus channel ini agar lebih baik lagi dan dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, serta saling menetapi kesabaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.